Informasi pergantian komponen untuk kelas H tipe HR9002 PCB yang lama. Jadi bagi yang kesulitan merakit PCB yang lama karena tidak menguasai isinya, bagaimana cara membuat power yang fix, kita bikin rekomendasi untuk beberapa komponen yang harus dirubah. Jadi saya akan merubah di beberapa komponen, cuma 3 resistor, 2 elko. Ini yang satu sudah kita modif seperti ini. Ini contoh yang belum saya solder tapi sudah saya modif juga. Sama, kita cek dulu untuk biasnya biar paham. Kita cek bias bagian negatif, basis final ya. Basis finalnya 040, yang negatif, yang positif 41. Tidak masalah, itu artinya sama karena ini final sama fast dan driver belum menjadi satu dengan pendingin, jadi wajar sama. Kita cek DC offsetnya berapa milivolt. DC offsetnya kita cek, kita pindah dulu di milivolt. Kita cek DC offsetnya, kita di speaker di sini saja karena ini sama. Untuk DC offsetnya 0,9, artinya ini di bawah 1 mF ya. Nah, 0809, 1 mF kurang 01. Artinya kalau 1 mF itu di sini nilainya 0010, itu 1 mF. (405) 406, artinya ini sama biasnya. Jadi perubahan komponen ini jadi saya jamin 100% fix, bukan solusi abal-abal. Sebentar, ini saya sepertinya mendengarkan suara dari Oke, kita lanjut untuk bagaimana cara merubahnya. Cara pertama kita matikan powernya dulu agar tidak terjadi konslet, karena kita akan bolak-balik PCB-nya. Sudah, kita matikan. Jadi perubahannya untuk di sini dulu ya, kita awali dari sini. Di sini PCB-nya tertulis 30 kilo 2 biji. Ini sama ini kita ganti pakainya 470 kilo. Perhatikan. (470 kilo 2 biji. Dan kita pindah ke sini, ada R1K8. Di sini 1K8 ini yang saya tunjuk ini 1, 2, ini diganti 1 kilo. Perhatikan. Ini 1 kilo. Oke.
cuman kameranya ngeblur. Nah, biar dekat, ini 1 kilo, ini 1 kilo, yang aslinya 1K8. Terus gain di sini kita pakai 33 kilo ya, satu buah ini 33 kilo, ini 10 kilo, 33 kilo, 3K9. Dan di sini kita pakai 27 kilo, yang bawahnya MPS 42. 27 kilo, 3K9, 10 kilo, 22 PF dilepas. Dan di sini tetap pakai 150R kanan kiri, ini satu, ini satu, pakainya 150 kilo, 150 ohm bukan kilo. Dan di sini kita resistor 100 ohm kita ganti elko 22 mikro atau 47 mikro atau 33 mikro bisa di sini. Jadi ini elko di sini 100R ini kita ganti elko, dan 100 kilonya kita lepas, 100 PF nya kita lepas. Untuk elko ini kita jumper langsung, yang ini perhatikan, ini di jumper. Sama halnya dengan ini di jumper. 22 PF dilepas. Ini tadi yang 100 ohmnya kita lepas, kita ganti elko. Dan 100 kilonya kita lepas, tidak kita pasang. Sama kayak ini, 100 kilonya kita lepas, tidak dipasang. Untuk IC bisa pakai TL072, LF353 yang semuanya kakinya yang mengkilap, jangan pakai yang dop. Jadi nanti kalau DC offsetnya agak besar, sampean bisa pasang IC, jabut, ganti IC lain, pasang lagi, tes lagi, jabut. Cara tesnya jangan pakai input dulu, input powernya dilepas, speakernya disambung, apakah ada yang dengung atau tidak. Terus ini R5 ini kita seri seperti ini ya, masangnya seperti ini. Jadi ini kalau diginikan, nah ini kita seri, ini kita seri 2, terus di sininya 10 kilo, di sini 10 kilo, ini 10 kilo, dan ini elko ini adalah di seri seperti ini, masangnya seperti ini ya. Jadi resistornya ini 10 kilo di seri dengan elko 47 mikro atau 33 mikro yang non polar. Ini pakainya non polar, kita pakainya Elna original. Elna ini saya ada di etalase Tokopedia. Masanya seperti ini. Untuk 15 PF ini bisa pakai 100 PF maupun 221 PF bisa. Jadi ini 22 kilo kita seri seperti ini 2. Ini di seri 2. Terus disambung sama elko non polar juga 10 mikro. Seperti ini. Jadi seperti ini. Kakinya bagaimana? Kakinya kita seperti ini sudah kita siapkan. Kaki yang satu ini dapat di sini. Bekasnya 100 PF ini, perhatikan. Bekasnya 100 PF ini kita masukkan ke sini, lalu kita sambung dengan R yang 22 kilo tadi yang kita paralel seperti ini. Sebentar, karena ini pakai satu tangan jadi agak enggak fokus. Kita masukkan di sini kaki elko 1 ke bekas 100 PF tadi, lalu elko nya nyambung ke resistor 22 kilo yang di seri tadi seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah seperti ini dapatnya elko ini. Jadi perubahannya cuma itu saja. Sama kapasitor ini pakainya 330N seperti ini, 330N. Di etalase saya
ada 330N seperti ini, bodinya besar, gemuk, bagus, stok masih banyak. Jadi kalau beli PCB sekalian beli 330N ini, saya punya banyak. Terus untuk protektornya tidak ada perubahan, paling Elco 22 mikro ini bisa diganti sama 330, bisa. Jadi cukup itu saja ya, pergantiannya tidak ada yang lain. Di sini bisa pakai 1K5 atau 1K R biasnya ini. Di sini bisa pakai minimal 100 ohm atau 120 ohm bisa. Jadi pergantiannya cuma 330 kilo diganti 470 kilo 2 biji. 68 kilo ini bisa diganti pakai 82 kilo bisa 2 biji. Terus 150 ohm 2 biji tetap, kanan kiri tetap, ini sama ini tetap. Terus 1K8 diganti 1K5, di sini diganti 27 kilo, ini satu buah ini yang atas ini. Di sini 10 mikro, Elco ini 10 mikro. Nah, Elco ini 10 mikro. Lalu bawahnya Elco ini, Elco 10 mikro ini bawahnya, ini kan diganti 10 mikro. Bawahnya itu dikasih resistor seperti ini, di paralel seperti ini. Elco yang 10 mikro tadi. Terus ini kita cabut, kita ganti jumper saja 100N dan 10 ohm 1 watt. Jadi cukup itu perubahannya. Dan biasnya tadi awal kita sudah cek bias maupun DC offsetnya. Jadi selamat merubah PCB yang sudah Anda beli karena Anda kesulitan merakitnya. Jadi langsung dirubah saja. Tapi kalau sampean pakainya VCC kecil, misalkan 45 90 AC, R4K7 ini di paralel saja, pakai 2 resistor, biar tegangan ke IC-nya itu 15 volt semua ya. Jadi kalau cek bias DC offset itu usahakan ini IC-nya harus di 15 volt. Jangan kurang, harus 15 volt. Untuk IRF usahakan pakai IRF 260. Untuk yang IRF 260 bagian stepper, saya punya barang original di etalase Tokopedia saya. Barangnya istimewa. Jadi cukup itu, terima kasih. Semoga bisa membantu. Solusi pasti 100% fix. Kita ada solusi, kita ada pengukuran, jadi semua bisa dilihat, bukan solusi abal-abal. Ikuti channel saya terus supaya tidak ketinggalan perkembangan power yang baru.